Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali di Bicara DP3A, Bincang Ramah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Saatnya kita bicara, bincang bersama DP3A. Perempuan berdaya, anak terlindungi pasti bisa. Podcast Bicara, Bincang Ramah DP3A Kota Bandung. Ibu, Bapak, Akang, Teteh, pada siang hari ini kita kembali berjumpa. Sudah kurang lebih 2 minggu kita istirahat karena memang kita menjalani bulan suci Ramadan dan juga menghadapi Idul Fitri. Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi di podcast Bicara DP3. Kali ini kami mengundang seorang narasumber, yaitu Ibu Mita, Kepala UPT P2 TP2A Kota Bandung. Dan kali ini tentunya kami ingin berbincang-bincang seputar kegiatan UPT P2 TP2A, dan tentunya insya Allah informasi ini dapat Ibu, Bapak, Akang, Teteh dapatkan dan lebih paham lagi apa sih tugas dan fungsi daripada UPT P2 TP2A ini dan apa saja yang bisa ditangani di UPT ini. Selamat siang Ibu Mita, apa kabar? Selamat siang Bu, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Walaupun pada saat ini kelihatannya Kota Bandung kasus positif COVID masih semakin bertambah nih kalau kita lihat. Mudah-mudahan kita tetap menjaga prokes dengan baik sehingga tentunya kita dapat terhindar dari terpaparnya COVID-19. Amin. Nah, Bu Mita pada kali ini mungkin tentunya ingin kita sama-sama sampaikan ke masyarakat bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mempunyai satu UPT namanya UPT P2 TP2A yang tentunya mungkin belum semua masyarakat Kota Bandung mengenal apa itu UPT P2 TP2A dan apa sih tugasnya, lalu untuk apa ada UPT P2 TP2A ini. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat yang mendengar podcast ini akan lebih paham nantinya dan lebih tahu oh ya UPT P2 TP2A itu adalah sebagai wadah untuk apa gitu ya. Silakan Bu Mita. Ya. Enggak. Baik, terima kasih Bu Kadis. P2 TP2A adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah pimpinan Ibu tentu saja. Ya, tugas kami yaitu memberikan pendampingan pada korban-korban yang mendapat tindak kekerasan. Khususnya perempuan dan anak. Layanan yang kami berikan adalah layanan konseling psikologis, bantuan hukum, dan konsultasi agama bisa kami lakukan Ibu. Kemudian kami pun melakukan penjangkauan pada korban, kemudian melakukan mediasi, melakukan pendampingan, pengelolaan kasus, dan menerima pengaduan masyarakat. Itu sesuai dengan amanat dari Permen PPPA nomor 4 tahun 2018. Lalu Bu Mita, di mana sih P2 TP2 ini alamatnya? Mungkin masyarakat Kota Bandung belum semuanya tahu ya. Lalu tersedia SDM apa aja tuh di UPT P2 TP2A ini? P2 TP2A beralamat di Jalan Ibrahim Aji nomor 84. Kami mempunyai 14 konselor Ibu. Ada advokat, ada psikolog, ada S1 hukum, S1 psikologi, dan ada peksos serta ada konsultan agama. Berarti ini tenaga-tenaga ahli semua yang ada di UPT P2 TP2 ini. Nah Bu Mita, kasus-kasus yang memang hadir ataupun datang ke UPT ini tentunya lah kasus-kasus yang memang tidak bisa terselesaikan oleh masyarakat, sehingga tentunya masyarakat mencari tempat, mencari wadah untuk bisa menyelesaikan kasusnya, ataupun misalnya kasus yang dikirim ya, biasanya dikirim oleh misalnya Polres oleh Polres. Nah sepanjang ini sampai di tahun 2021 ini sampai dengan bulan Mei tentunya kasus apa yang paling tinggi, jumlahnya berapa? Lalu apakah kasus itu bisa diselesaikan oleh P2 TP2A? Ya, selama ini kasus anak dan perempuan korban KDRT itu saling susul menyusul Ibu. Dari
P2TP2A ada di Kota Bandung 2002 sampai 2015, KDRT itu yang tinggi. Oke. Kemudian 2016 anak mulai menyusul Meningkat, pelan-pelan ya, dan akhirnya puncaknya di tahun 2019 anak cukup Oke. banyak. Sekarang tahun ini anak dan KDRT itu berimbang. Nah, berarti tentunya Ibu dan Bapak, Akang Teteh, kita harus tahu bahwa ternyata di Kota Bandung kasus-kasus baik kekerasan terhadap anak dan perempuan ini perlu perhatian ya. Dan oleh karena itu mungkin Bu Mita, kira-kira kasus apa saja yang paling banyak dialami oleh anak, misalnya apakah memang pelecehan seksual kah, ataukah psikis kah, atau fisik kah? Terus bagaimana kalau untuk perempuan? Nah, apakah perempuan banyaknya di kasus apa nih? Ya, tentunya mungkin Bu Mita punya data-data yang akurat ya. Iya. Mangga silakan Bu Mita. Untuk perempuan masih KDRT Bu. Oke. Untuk pernikahan mereka Iya, itu iya. kebanyakan seperti itu. Ada yang tentang ekonominya, Iya. ada yang tentang mendapat kekerasan secara verbal dan Iya. fisik seperti itu. Iya. Kemudian untuk anak itu cukup berimbang juga Bu, antara kekerasan yang dialami di rumah akibat orang tua bercerai, Oke. dan ini yang saya sangat prihatin Bu ya. Iya. Kasus pelecehan seksual pada anak ini cukup banyak Meningkat ya? terjadi. Iya Bu. Waduh. Meningkat. Sangat prihatin sekali ya kalau begitu ya. Tentunya dengan adanya peningkatan pelecehan seksual kepada anak ya, tentunya perlu perhatiannya tidak hanya dari keluarga ataupun dari guru ya, guru di sekolah atau Iya. juga mungkin masyarakat sekitar ya. Iya. Ya perlu perhatian khusus karena memang ternyata sekarang dengan kondisi pandemi ini mungkin kan si anak sekolahnya juga melalui daring ya, baru-baru ini, sehingga tentunya mereka banyak di rumah. Betul. Tentunya banyak bermain dengan teman sebaya. Nah, Iya. ini memang perlu pengawasan khusus. Nah, untuk perempuan ya tentunya masalah keluarga ya, Iya. berarti ya masalah keluarga yang memang tentunya akhirnya berujung kepada perceraian, dan pastinya kalau dikaitkan dengan masa pandemi ini pasti berkaitan dengan ekonomi, betul Iya, nggak Bu Mita? iya, betul. Nah, ya ini tentunya oleh karena itu perlu adanya suatu sharing ya pada perempuan ataupun juga tidak perempuan saja sih, laki-laki juga ya sebagai suami juga tentunya perlu tempat sharing. Nah, jangan sungkan-sungkan tentunya untuk sharing atau konsultasi ke UPT P2TP2A yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji nomor 84. Oleh karena itu, karena kita sudah menyiapkan SDM tenaga ahli, konselor dalam hal ini, jangan sungkan-sungkan untuk berkunjung atau datang ke UPT P2TP2A. Nah, kira-kira Bu Mita ke depan ya dengan adanya masih masa pandemi ini, lalu masyarakat ataupun anak-anak itu belum semuanya belajar tatap muka. Betul. Ya. Nah, apakah ada yang datang ke UPT ya bermasalah tentang gadget ya, karena kan anak-anak sekarang kayaknya udah selalu memegang gadget ya kan. Betul. Lalu kayaknya kalau tidak pegang itu asa kumaha lah gitu, Iya. ada yang ketinggalan Iya, gitu. iya. Nah, ada nggak kasus yang datang ke UPT tentang masalah gadget ini dan Ada. bagaimana penanganannya? Ada Ibu, Iya. ada beberapa anak. Ini terjadi tidak sekarang Ibu, dari sebelum pandemi ini juga Oke, sudah terjadi. Ada beberapa anak yang kecanduan gadget. Nah, kami berikan konseling pada anak-anak itu oleh psikolog kami Bu. Ya, alhamdulillah beberapa kali pertemuan Oke. orang tua merasa anak saya sudah baik-baik saja sekarang, Oke. katanya sudah normal lagi. Seperti Jadi itu. memang tentunya peran keluarga, peran orang tua sangat penting Iya. ya. Disitulah makanya kita perlu adanya komunikasi antara Betul. keluarga ya. Iya. Lalu kita juga harus tahu seperti apa sih ketahanan keluarga kita. Lalu hak-hak anak. Nah, Iya. itu juga kita harus pahami tuh Betul. hak-hak anak agar anak pun tidak merasa terkekang hak-haknya ya. Iya. Nah, kira-kira untuk perempuan nih Bu Mita, kasus-kasus perempuan yang hadir di UPT P2TP2A yang tadi mungkin banyak karena kasus keluarga, Iya. kasus perceraian ya karena ekonomi juga. Ya, apakah kasus-kasus itu akhirnya terselesaikan dengan akhirnya pisah atau malah bisa
damai lagi begitu ya. Lalu mungkin istrinya paham ataupun mengerti dengan kondisi saat ini, mungkin suaminya juga pekerjaannya jadi tidak seperti sebelum pandemi. Gimana Bu Mita? Iya. Seperti yang selalu Ibu arahkan pada kami, kalau ada masalah keluarga, Ibu selalu berharap supaya mereka jangan pista gitu kan Bu. Ibu sering menyampaikan itu, dan itu kami lakukan Bu. Amanat Ibu itu kami lakukan. Alhamdulillah kami minimalisir untuk melakukan perceraian ketika korban akan datang itu ya. Alhamdulillah Bu, sedikit sekali yang bercerai, yang akhirnya pisah ya. Iya, tapi tampaknya keluarga-keluarga yang akhirnya pisah memang mungkin keduanya sama-sama memang merasa keras mungkin ya, lalu tidak ada yang saling mengalah ya, lalu merasa memang atau mungkin memang mungkin tidak bisa dapat diperbaiki begitu, tapi itu kita sangat menyesal sekali ya kalau sampai berpisah begitu ya. Dan kita mengharapkan mereka bisa saling paham lah, membuka diri ya, supaya mereka orang tua ini bersatu lagi, dan supaya anak-anak tidak menjadi korban. Kan kalau orang tua pisah biasanya anak yang menjadi korban kan, sehingga akhirnya kasus anak meningkat. Nah Bu Mita, untuk ini mungkin tentunya kita kan tidak bekerja sendiri ya. Kita kan pasti juga ada keterkaitan dinas instansi yang lain atau stakeholder yang lain. Nah, bagaimana bisa cerita sedikit siapa saja sih yang memang terkait dengan UPT P2TP2A ini, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang hadir di UPT? Kami paling sering melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Ibu, terutama dengan Puskesmas Ibrahim Aji karena kami berdekatan ya. Kemudian dengan Dinas Sosial itu sering, Dinas Pendidikan ya, ada beberapa kasus yang kami selesaikan bersama. Kemudian sekarang kami sedang menjalin kerjasama dengan Kemenag, ya, karena ada beberapa kasus yang mereka juga harus turun tahu ya. Betul. Seperti itu. Kalau BNN gimana BNN? Udah keterikatannya gimana? Keterkaitannya? Dengan BNN belum Bu. Belum terlalu ini ya. Iya, karena kasus yang datang ke kami belum ada yang menyangkut tentang narkoba. Oh gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin tentunya memang UPT P2TP2A ini untuk menyelesaikan kasus tentunya tidak bisa sendiri. Tentunya harus kita bergandengan tangan dengan stakeholder ataupun dinas-dinas instansi terkait. Nah, mungkin terima kasih kepada dinas-dinas terkait yang memang selalu bisa menjalin kerjasama dengan UPT ini, karena kita, siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah warga Kota Bandung ya. Tentunya untuk keterkaitan dengan stakeholder yang lain, mungkin LSM yang peduli anak dan perempuan itu tentunya kami selalu libatkan ya Bu Mita ya. Dan kalau tidak salah kita setiap 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kita mengadakan rapat koordinasi dengan dinas terkait dan juga dengan stakeholder yang lain, sehingga tentunya kasus-kasus yang terjadi di Kota Bandung tidak hanya UPT P2TP2A saja yang tahu, tetapi mungkin dinas terkait pun juga tahu. Dan kami juga mengundang biasanya ya Bu Mita ya, untuk bedah kasus ya, mereka diundang. Nah, kira-kira apalagi dari UPT P2TP2A ini masalah-masalah yang sering terjadi ya, dengan tentunya mungkin apakah kasus itu hanya warga Kota Bandung saja yang kita selesaikan atau gimana? Iya. Yang datang ke UPT kami banyak Bu, selain warga Kota Bandung, warga Kabupaten Bandung juga yang berdekatan dengan kita rumahnya, mereka lebih memilih datang ke UPT kita. Ya sama tadi seperti yang tentang rumah tangga, Ibu pun selalu mengamanatkan yang datang diterima saja, siapapun itu tentu kami terima. Tapi kami pun terbatas oleh wilayah kerja Bu. Betul. Jadi teman-teman yang datang ke kami itu kami layani hanya untuk konseling saja. Jadi ketika kami harus memberikan pendampingan di luar UPT, kami kembalikan pada kota kabupaten masing-masing Bu. Sip, betul lah. Jadi terima kasih juga nih kepada teman-teman UPT bahwa memang walaupun bukan warga Kota Bandung ya, tentunya masih bisa diterima untuk konseling ya. Tapi kan tentunya wilayahnya juga harus tahu bahwa ada masyarakat yang mengalami masalah seperti apa gitu kan.
sehingga tentunya kita kembalikan ke wilayahnya untuk diteruskan ya Bu Mita betul. ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya tentunya UPT P2TP2A ini kalau setahu saya sih se-Indonesia ada berapa ya yang di bawah DP3A itu? Enggak semuanya ada ya? Ya sekarang sudah mulai banyak, Bu, Sudah mulai banyak ya? bertumbuhan. Uhun. Ya. Dan untuk provinsi kalau tidak salah ada 26 provinsi yang sudah punya Oh gitu, P2TP2A. udah 26 Iya. provinsi ya, oke. Dan memang saya melihat bahwa dari keberadaan UPT P2TP2A ini tentunya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Bu Mita Iya, gimana merasanya seperti apa? Kerasa yang dirasakan oleh Bu Mita seperti apa? Keberadaan UPT P2TP2A nih. Ya, dari sejak saya masuk tuh Bu, kasus yang datang hanya sedikit, hanya puluhan gitu. Nah sekarang sudah ratusan Bu. Nah betul. saya merasakan keberadaan kami ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang datang pada kami tuh sebetulnya bukan hanya tentang kekerasan saja Bu. Ya. Di perjalanan itu ada yang berkonsultasi tentang hukum, ada yang konsultasi tentang psikolog gitu. Jadi betul-betul kita tuh sangat dibutuhkan gitu Bu. Iya. Betul. Kerasa sekali ya. Dan kita kan dibatasi jam kerja ya Bu ya, dari Senin sampai Jumat. Tapi ternyata orang yang membutuhkan kita tuh tidak datang di hari Senin dan Jumat saja. Ada yang hari Sabtu, hari Minggu, malam hari. Kemarin hari Raya juga ada Bu gitu. Iya, sip. Jadi betul. Jadi memang alhamdulillah kalau begitu sudah mulai banyak ya masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan UPT P2TP2A ini. Dan tentunya mungkin kita juga harus berterima kasih kepada para konselor ya. Konselor ini adalah tenaga honorer apa ya? Ya, honorer Bu, ya, yang memang tentunya diberikan honor sesuai dengan kemampuan pemerintah Kota Bandung ya. Oleh karena itu alhamdulillah kami mempunyai 14 tenaga konselor ya Bu Mita ya. Lalu kira-kira untuk kasus-kasus yang kekerasan terhadap anak ya, baik itu seks ya ataupun trafficking dan lain sebagainya. Itu gimana Bu Mita perkembangannya sekarang ini di Kota Bandung? Selama masa pandemi ini Ibu itu saya pikir bukan meningkat ya Bu. Oh gitu. Karena kekerasan ini kan fenomena gunung es Bu. Di atas tampak sedikit, tapi di bawah tampaknya banyak. Nah pada masa pandemi ini anak-anak yang mendapat kekerasan seks itu jadi ketahuan Bu. Jadi bukan karena pandeminya kemudian itu terjadi, tapi itu terjadi sebelum pandemi dan pada saat pandemi ketahuan lah anak-anak ini mendapat pelecehan seperti itu. Nah itu sangat prihatin. Iya betul. Jadi mungkin memang itulah yang saya sampaikan tadi, keterlibatan dari instansi terkait yang lain yang memang tentunya harus tahu ya bahwa kasus-kasus di Kota Bandung itu seperti ini loh gambarannya begitu ya. Dan tentunya kita nggak usah kecil hati ya Bu Mita ya, benar nggak? Ya, kita tetap harus semangat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memang terjadi di Kota Bandung ya kan. Tentu saja. Dan tentunya dengan ketersediaan para ahli, para konselor yang ada di UPT ya, insya Allah mudah-mudahan kasus-kasus yang memang terjadi di masyarakat Kota Bandung dapat tertangani dengan baik, dengan kita selalu berkoordinasi ya kan, berkomitmen ya kan dengan stakeholder, dengan dinas instansi terkait. Oleh karena itu ya kami menghimbau sih kepada stakeholder, kepada dinas instansi terkait ya, kita sama-sama lah menyelesaikan kasus-kasus yang memang terjadi yang dialami oleh masyarakat Kota Bandung. Ada apa lagi Bu Mita yang mau disampaikan? Oh iya Ibu, tadi saya lupa. Kita pun bekerja sama dengan Polrestabes Bu, Oke, khususnya betul. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Banyak kasus yang jadi kami bertukar kasus Bu. Oke. Ya, dari mereka dirujuk ke kita, dari kita dirujuk ke mereka. Ya baik kekerasan terhadap anak maupun KDRT. Ya. Oke. Ya yang penting mah kita bisa berkoordinasi baik, bekerja sama dengan baik ya, sehingga akhirnya sama-sama sih hasilnya kan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat Kota Bandung. Dan juga tidak lupa kali terima kasih ke Puskesmas Ibrahim Aji ya. Iya tentu saja Ibu. Yang memang pasti. Kalau ada kasus yang memang harus diperiksa kesehatannya ya klien-klien kita ini, kita selalu bekerja sama dengan Puskesmas Ibrahim Aji karena memang kebetulan tempat kita letaknya berdekatan dengan Puskesmas Ibrahim Aji. Betul, ya gitu. Ibu. Jangan bosan-bosan ya Puskesmas Ibrahim Aji. Terima kasih loh. Oke, Bu Mita gimana nih? Kalau menurut kacamata yang kita lihat ya, ternyata sekarang anak
Iya. yang meningkat dibandingkan tadinya kan perempuan ya, perempuan istri baru anak, kalau sekarang anak yang meningkat. Nah itu kira-kira penyebab ataupun masalah yang paling banyak apa tuh sampai kok jadi anak yang meningkat gitu, kasus anak? Tampaknya ketahanan keluarga, Ibu, dari anak-anak ini, contoh yang mendapat pelecehan seksual aja, Bu, itu karena mungkin kurang perhatian dari orang tua, seperti itu, anak main gadget, nah di situ tidak diawasi orang tua, dia mendapat stimulus dari situ, coba-coba akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kalau pelecehan seksual itu ya biasanya mungkin si anak teh nggak berani kali ya ngelapor ya ke orang tuanya ya, betul. Karena mungkin yang melakukannya orang yang memang mereka mungkin saja orang yang mereka segani, orang yang mereka takuti ya, sehingga dia mereka itu nggak berani ngelapor ke orang tua. Ternyata padahal kalau kita telusuri, kita gali lebih dalam lagi, luar biasa banyak sekali kejadian ini di dunia yang kita tidak sangka-sangka. Ya betul nggak? Masa sih di dunia ini kok bisa terjadi pelecehan seksual? Padahal itu adalah dunia yang memang harus kita ikuti dari kecil sampai dewasa, sampai mungkin sampai tua ya kita bisa mengambil dunia itu begitu ya. Nah, Bu Mita mungkin dengan keberadaan UPT P2TP2A ini tentunya kami mengharapkan bahwa masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Kota Bandung tentunya bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga tentunya kami berharap peran dari UPT P2TP2A ini lebih meningkat lagi, lebih aktif lagi, dan mungkin tentunya kami mengharapkan supaya lebih aktif ya. Jadi apa ya? Jemput bola ya. Jangan hanya pasif. Nah, gimana kalau misalnya kira-kira peran UPT menjadi peran yang bisa menjemput bola ataupun kasus yang mungkin selama ini sudah dilaksanakan ya? Iya, sudah dilaksanakan, Bu, karena salah satu tugas kami kan penjangkauan kasus. Nah, contoh hari ini kami mendapat informasi dari sebuah puskesmas, katanya ada korban KDRT. Korban tidak bisa datang ke UPT, kami akan menjadwalkan, kamilah yang akan datang ke sana. Sip lah, berarti kalau gitu berarti UPT ini perannya sudah sangat aktif ya. Tidak hanya pasif menunggu kasus yang datang ke UPT, tetapi sudah menjemput bola dan justru tentunya juga pendampingan ya. Pendampingan juga memang ini. Ini teman-teman di UPT ini, Ibu dan Bapak, Akang Teteh, tidak mengenal waktu kerja loh. Kadang-kadang kalau misalnya ada kasus yang harus diselesaikan pada hari libur ya, ataupun di luar jam kerja, pernah sampai jam berapa tuh? 3 subuh. Pernah sampai jam 3 subuh itu mendampingi klien ini ya. Teman-teman ini sudah harus siap. Sehingga tentunya saya sangat salut kepada teman-teman di UPT yang memang sudah siap untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, walaupun memang harus diselesaikan di luar jam kerja gitu. Ada mungkin info lagi Bu Mita dari UPT yang perlu masyarakat tahu? Iya, kita tidak usah segan-segan, tidak usah malu, Bu, mengakui kalau kita sedang mendapat masalah. Mari datang ke UPT, insya Allah masalahnya akan kita bantu supaya terselesaikan dengan baik. Siap, dan tentunya UPT juga akan menjaga ya kerahasiaan ini. Tentu, pasti Bu, sangat kita rahasia. betul, kita tidak sembarangan memberikan informasi kepada orang lain. Betul. Cep masih lama, Cep? Bebas, Bu, masih. Bebas, siap. Oke, 5 menit lagi. Siap. Jadi tentunya Bu Mita di waktu akhir 5 menit lagi ini ada mungkin yang perlu disampaikan ke masyarakat Kota Bandung tentunya, dan kami ingin masyarakat Kota Bandung lebih mengenal lagi keberadaan UPT P2TP2A ini yang tentunya keberadaannya adalah di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Bu Mita. Iya. Ibu, kami punya sarana pengaduan untuk korban-korban yang merasa mendapat tindak kekerasan. Kami punya call center di nomor 0800 0800 1000 245. Oke Pak Cecep, nanti tolong disampaikan di sini ya, di bawah ini ya, call centernya.
silakan. Ya, mohon. dan kami pun kasus-kasus yang ada sekarang meningkat terus, Bu. Mohon, ya. Klien kami banyak. Ya. Nah, supaya Ibu dan Bapak, Akang dan Teteh kalau perlu ke UPT tidak antri lama, silahkan daftar melalui WhatsApp kami di nomor 0838 Ya. 2110 5222. Oke, nanti lihat lagi di sini ya, nomor WA-nya. Jadi biar lebih praktis lagi ya, Iya, betul. daftar dulu melalui WA. Insya Allah akan diatur ya penjadwalannya. Jadi Ibu Bapak Akang Teteh yang memang ingin berkonsultasi ke UPT bisa melalui WhatsApp dulu. Lalu ada lagi Bu Mita? Saya rasa cukup, Bu. Oh ya, jadi tentunya Ibu Bapak Akang Teteh, seluruh warga Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung, UPT, keberadaan UPT P2TP2A ini tentunya yakin saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Dan kami siap untuk melayani masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Bandung yang tentunya tidak terselesaikan oleh keluarga ataupun oleh dirinya sendiri, sehingga jangan malu-malu untuk mampir datang ke UPT P2TP2A di Jalan Ibrahim Aji nomor 84, dan insya Allah kami akan layani semaksimal mungkin sesuai dengan SOP kami, sesuai dengan tupoksi kami, dan insya Allah kasus-kasus yang ada bisa terselesaikan secara baik. Ya, Bu Mita ya, betul, setuju ya? Ya, Ibu ada yang lupa, Bu. Oke, mangga silakan. Ya, jadilah pelopor dan pelapor Oke. untuk menekan tingkat kekerasan yang ada di Kota Bandung. Nah, Ya. jadi warga Kota Bandung, Ibu Bapak Akang Teteh, jadilah pelopor dan pelapor ya untuk kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Kota Bandung. Oke, Ibu Bapak Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan ting tong. Tidak lupa juga terima kasih pada sponsor utama kami BJB Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang ramah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Kali ini Satu, oke, lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Saatnya siang. kita Assalamualaikum bicara warahmatullahi bersama wabarakatuh. DP3A. Bapak Teteh kembali berjumpa dengan Lindungi pasti bisa. Podcast bicara. Bincang ramah DP3A Kota Bandung.